Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Momen itu terjadi begitu cepat sampai bahkan sulit dicerna dalam satu tarikan nafas. Alvaro Carpe bukan cuma kehilangan posisi saat duel, tapi seperti kehilangan momen itu sendiri ketika berhadapan langsung dengan Veda Ega Pratama. Overtake yang dilakukan Veda bukan sekedar manuver biasa, bukan sekedar masuk dari dalam atau luar, tapi seperti muncul dari ruang yang tidak terlihat, mengambil celah yang sebelumnya terasa tidak ada, lalu langsung menutup semuanya tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Dalam pengakuannya setelah balapan, Alvaro bahkan tidak menyalahkan apapun. Ia justru mengakui sesuatu yang jarang diucapkan pembalap, bahwa Veda menciptakan momentum yang gila, momentum yang membuat semua kemungkinan tiba-tiba tertutup dalam satu gerakan. Ia mengatakan bahwa saat dirinya merasa masih punya ruang, dalam sepersekian detik, ruang itu hilang begitu saja, seperti dipotong tanpa sisa. Yang membuatnya semakin sulit dipahami adalah cara Veda bergerak. Menurut Alvaro, biasanya seorang pembalap masih bisa membaca arah lawannya, bisa menebak kapan akan menyerang, dari sisi mana akan masuk, dan bagaimana cara mempertahankan posisi. Tapi saat menghadapi Veda, semua itu tidak berlaku. Pergerakannya terlalu halus, terlalu cepat, dan terlalu tepat hingga tidak memberikan sinyal apapun. Ia seperti sudah berada satu langkah di depan sebelum orang lain menyadarinya. Masuk tikungan dengan presisi, langsung mengambil racing line, menutup jalur dengan rapat, lalu keluar dengan akselerasi yang langsung menciptakan jarak. Semua terjadi dalam satu rangkaian gerakan yang tidak terputus, tidak ragu, dan nyaris tanpa kesalahan. Disitulah muncul kesan yang berbeda, bukan hanya cepat atau agresif, tapi seperti tidak terlihat. Bukan berarti benar-benar hilang, tapi pergerakannya berada di batas yang sulit ditangkap oleh mata dan reaksi normal pembalap lain. Saat pembalap lain masih membaca situasi, Veda sudah mengeksekusi. Saat yang lain masih berpikir, ia sudah mengambil posisi. Dan di momen itulah lawan seperti kehilangan kendali. Bukan karena kalah tenaga, tapi karena kalah membaca. Bagi Alvaro Carpe, duel itu bukan sekedar kehilangan satu posisi di lintasan, tapi pengalaman menghadapi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa terjadi di level itu. Ia tidak hanya dikalahkan oleh kecepatan, tapi juga oleh insting, timing, dan keberanian yang berada di titik yang sangat tipis antara kontrol dan resiko. Dan dari situlah muncul satu kesimpulan yang paling terasa, bahwa apa yang dilakukan Veda Ega Pratama di momen itu bukan hanya overtake, tapi sebuah gerakan yang begitu cepat dan presisi sampai terasa seperti tidak bisa benar-benar dilihat, hanya bisa dirasakan setelah semuanya sudah terjadi. Alvaro bukan hanya kalah posisi, tapi seperti kehilangan kemampuan untuk membaca apa yang sebenarnya terjadi di lintasan. Ia sendiri mengakui bahwa pergerakan Veda terlalu cepat dan terlalu tidak terbaca, sampai-sampai matanya seperti tidak mampu menangkap arah datangnya serangan. Dalam satu momen, ia merasa masih menguasai racing line, tapi dalam sekejap, Veda sudah berada di sampingnya, lalu langsung di depan tanpa memberi ruang sedikit pun untuk bereaksi. Yang lebih gila lagi, itu tidak terjadi sekali. Alvaro sempat di-overtake hingga 3 kali dalam duel yang sama, dan setiap kejadian terasa identik. Bukan karena ia tidak mencoba berpahan, tapi karena setiap kali ia mencoba membaca gerakan, Veda sudah lebih dulu mengeksekusi. Timingnya terlalu presisi, kecepatannya datang di titik yang tidak terduga, dan sudut masuknya seolah muncul dari area yang tidak terlihat. Alvaro bahkan menggambarkan bahwa dirinya seperti terlambat satu langkah di setiap momen. Padahal dalam balapan normal, selisih sekecil itu jarang terjadi berulang kali. Dalam dunia balap, 1 kali kehilangan posisi bisa dimaklumi, 2 kali mulai terasa sebagai tekanan, tapi 3 kali dalam duel yang sama menunjukkan perbedaan level dalam membaca situasi. Di titik itu, bukan hanya soal kecepatan motor atau keberanian, tapi soal insting dan kontrol yang berada di level berbeda. Veda tidak hanya menemukan celah, tapi menciptakan celah itu sendiri, lalu menutupnya kembali sebelum lawan sempat bereaksi. Bagi Alvaro Carpe, itu bukan sekedar kalah duel, tapi seperti menghadapi sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dipahami. Karena ketika seorang pembalap mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat dari mana lawannya datang, itu berarti lawannya bergerak di batas kemampuan persepsi manusia di lintasan. Dan di momen itu, Veda Ega Pratama tidak hanya cepat, tapi benar-benar berada di level di mana gerakannya terasa seperti hilang dari pandangan dan baru disadari setelah semuanya sudah terlambat. Taste all the highs and the lows, no
Saya jujur saja, di duel itu saya seperti tidak benar-benar melihat dia datang. Biasanya kita bisa membaca pergerakan lawan, tahu dia akan masuk dari mana. Tapi kali ini berbeda. Veda Ega Pratama seperti muncul tiba-tiba, mengambil celah yang saya pikir tidak ada, lalu langsung di depan saya. Bahkan bukan sekali, tapi sampai 3 kali saya di overtake dengan cara yang hampir sama. Setiap kali saya mencoba menutup ruang, dia justru menemukan cara lain yang tidak terduga. Rasanya seperti saya selalu terlambat sepersekian detik, dan di level ini, itu sudah cukup untuk kehilangan segalanya. Dia punya kontrol dan timing yang luar biasa, terutama saat masuk dan keluar tikungan. Jujur, itu salah satu duel paling sulit yang pernah saya rasakan, karena bukan hanya cepat, tapi juga sulit sekali dibaca. Ujar Alvaro. Dalam salah satu momen, ketika Veda kembali berhasil menyalip dengan manuver yang sangat presisi, reaksi Rossi langsung terlihat. Ia spontan memberikan tepuk tangan, sebuah gestur sederhana namun memiliki makna besar, mengingat siapa dirinya. Bukan tanpa alasan, karena sebagai pembalap yang dikenal dengan insting dan kecerdikan luar biasa di lintasan, Rossi tentu sangat paham betul betapa sulitnya melakukan manuver seperti itu, apalagi dalam situasi duel ketat. Yang membuat momen ini semakin spesial adalah bagaimana Rossi tidak hanya sekedar melihat hasil, tapi benar-benar mengapresiasi proses. Pergerakan Veda yang halus, timing yang tepat, serta keberaniannya bermain di batas grip ban menjadi sesuatu yang jarang dilihat bahkan bagi standar pembalap muda sekalipun. Tepuk tangan dari Rossi seolah menjadi bentuk pengakuan bahwa apa yang dilakukan Veda bukan hanya aksi biasa, tapi sebuah kualitas yang sudah berada di level tinggi. Bagi banyak orang, mungkin itu hanya sekedar tepuk tangan. Namun dalam dunia balap, ketika seorang Valentino Rossi sampai memberikan reaksi seperti itu berarti ada sesuatu yang benar-benar spesial sedang terjadi di lintasan. Dan di momen tersebut, nama Veda Ega Pratama sekali lagi menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena hasilnya, tapi karena cara ia menciptakan momen yang bahkan membuat legenda pun ikut mengapresiasi. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir, Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama. Build up of my thoughts sitting in an